Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Asma Karim, SH, MH, selaku dosen pengambil mata kuliah Hukum Asuransi. Untuk itu kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas terkait dengan perlindungan hukum bertanggung dalam asuransi penyambutan udara. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Jefrianus Tama, selaku moderator. Saya Katrina Nufika Wangge, selaku pemateri pertama. Saya Timotius Konven Devalulu, selaku pemateri kedua. Dan saya Yarawati sebagai pemateri ketiga. Untuk itu pokok pembahasan kami kali ini terdapat dua bagian, yaitu tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap lingkungan, dua perlindungan hukum terhadap lingkungan. Demikian pengantar dari saya selaku moderator. Untuk itu waktu dan kesempatannya saya persilakan kepada pemateri pertama. Halo, perkenalkan, nama saya Katrina Nufika Wangge, selaku pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Pengangkutan udara adalah satu faktor penting dari kekuatan negara di ruang udara yang tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga untuk mempersatukan bangsa dalam pengertian politis sebagai sarana untuk membantu efektivitas pemerintahan serta mendorong majunya pembangunan. Transportasi udara semakin mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia yang selalu berkembang. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi dibutuhkannya persatuan tentang pengangkutan udara yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kebijakan umum angkutan udara diarahkan untuk mewujudkan terselenggaranya angkutan udara secara selamat, aman, cepat, efisien, teratur, nyaman, dan mampu berperan dalam rangka menunjang dan mendukung sektor-sektor pembangunan lainnya. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tanggung jawab perusahaan pengangkutan udara terhadap penumpang. Dan yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi pengangkutan udara. Yang pertama, A. Definisi asuransi. Pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Darat menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu termi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. B. Definisi penumpang. Dalam perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut. Penumpang pesawat udara adalah pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan perusahaan penerbangan. Penumpang bersedia membayar harga tiket dan pengangkut sanggup membawa penumpang ke tempat tujuan. C. Definisi perusahaan penerbangan. Menurut R.S. Dharmajati, pengertian perusahaan penerbangan adalah perusahaan milik swasta atau pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan angkutan udara untuk penumpang umum, baik yang berjadwal atau schedule service atau regular flight, maupun yang tidak berjadwal atau non-schedule flight. D. Definisi pesawat udara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan mengatakan pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap penumpang bumi yang digunakan untuk penerbangan. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.
adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara. F. Definisi asuransi. Pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu. Perkenalkan, nama saya Timotius Immanuel Dian Widi Penuru, selaku pemateri kedua tentang tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang. Menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara, pengertian tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian diderita oleh penumpang dan atau pengirim barang serta pihak ketiga. Jenis tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Bab 2 tentang jenis tanggung jawab pengangkut dan besaran ganti kerugian pasal 2 yang menyebutkan pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap satu penumpang yang meninggal dunia, cacat, tetap atau luka-luka. 2. Hilang atau rusaknya bagasi kabin. 3. Hilang, musnah atau rusaknya bagasi tercatat. 4. Hilang, musnah atau rusaknya kargo. 5. Keterlambatan angkutan udara. Dan 6. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, tanggung jawab pengangkut angkutan udara dalam hal ini perusahaan penerbangan yaitu dari naik sampai turunnya penumpang pesawat udara. Batas tanggung jawab perusahaan penerbangan diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara, yaitu pada pasal 18 1. Tanggung jawab pengangkut kepada penumpang dimulai sejak penumpang meninggalkan gedung tunggu bandar udara menuju pesawat udara sampai dengan penumpang memasuki terminal kedatangan di bandara udara tujuan. 2. Tanggung jawab pengangkut terhadap bagasi tercatat dimulai sejak pengangkut menerima bagasi tercatat pada saat laporan check-in sampai dengan diterimanya bagasi tercatat oleh penumpang. 3. Tanggung jawab pengangkut terhadap kargo dimulai sejak mengirim barang menerima salinan surat muatan udara dari pengangkut sampai dengan waktu yang ditetapkan sebagai batas pengambilan sebagaimana tertera dalam surat muatan udara Airway Bill. Pasal 19. Pengangkut tidak dapat dituntut tanggung jawab untuk membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B, pasal 3 huruf C, butir 2, pasal 14. Apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa A. Kejadian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian pengangkut atau orang-orang yang dikerjakannya atau agen-agennya, atau juga B. Kejadian tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penumpang sendiri dan atau pihak ketiga. Pasal 20. Tanggung jawab pengangkut dalam peraturan ini berlaku terhadap pengangkut yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak terjadwal dalam kurung kantor atau pihak lain sebagai pembuat kontrak pengangkutan dalam kurung kontrakting sepanjang
tidak diperjanjikan lain dan tidak bertentangan dengan peraturan ini. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dalam pasal 197 1, pengangkut bertanggung jawab atas tidak terangkutnya penumpang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan kapasitas pesawat udara. 2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memberikan kompensasi kepada penumpang berupa a. mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan dan atau b. memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan. Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggung jawab atas a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, c. keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut. Halo, perkenalkan, nama saya Herawati sebagai materi ketiga. Saya akan menyampaikan tentang perlindungan umum terhadap penumpang angkutan udara. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dinyatakan hak konsumen adalah a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. B. hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. C. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. D. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. E. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara takut. F. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. G. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. H. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. I. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Unsur-unsur perlindungan konsumen mencakup 1. keselamatan penerbangan, 2. keamanan penerbangan, 3. kenyamanan penerbangan, 4. pelayanan penerbangan, 5. pertarifan, 6. perjanjian angkutan udara. Pada umumnya, perusahaan penerbangan mengasuransikan dirinya terhadap risiko-risiko yang kemungkinan akan timbul dalam penyelenggaraan kegiatan penerbangannya. Antara lain, mengasuransikan risiko tanggung jawab terhadap penumpang, di samping asuransi yang ditutup oleh perusahaan penerbangan tersebut. Di Indonesia dikenal dengan asuransi wajib, yaitu jasa harja. Asuransi udara pada prinsipnya melindungi pihak tertanggung pada umumnya terhadap bahaya-bahaya yang disebabkan atau yang berkaitan dengan digunakannya pesawat udara. Pada umumnya, asuransi udara dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu A. asuransi orang, yaitu penumpang serta awak pesawat personal insurance, B. asuransi kebendaan property insurance, C. asuransi pertanggungjawaban liability insurance. Dari pembahasan 1, 2, dan 3
tanggung jawab terhadap penumpang yang wajib dilakukan oleh perusahaan penerbangan yang jelas diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan diatur lebih khusus lagi dalam Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab angkutan udara. Pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang wajib dilaksanakan sebagai syarat untuk menjalankan pengangkutan udara. Pada peraturan tersebut juga disebutkan batas-batas tanggung jawab pengangkutan. Wajib diasuransi tanggung jawab pengangkut, syarat dan tata cara pengajuan ganti rugi dan nominal yang harus dibayarkan jika penumpang mengalami kecelakaan dan sebagainya. Perlindungan hukum sebagai penumpang atas peristiwa yang terjadi di dalam ruang lingkup tanggung jawab gugat mencapai penerbangan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut udara. Penumpang juga mempunyai hak sebagai konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sekian